Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Balkis Nazila Husna Junaidi. Di sini aku sebagai pendidik dari mata pelajaran Bahasa Inggris. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas eh, tiga topik. Yang pertama yaitu expression of congratulation, kemudian expression of hope or wish, dan yang terakhir adalah expression of agreement. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu expression of congratulation. Nah, sebelumnya pada tahu kan congratulation itu seperti apa? Nah, misalnya adalah ketika kita mau mengucapkan selamat atas prestasi kepada teman kita, atau misalnya kita mau mengucapkan hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, ataupun hari raya sebesar hari raya besar apapun. Oke, nah seperti hal tadi yang udah kakak bilang, expression of congratulation yaitu ungkapan yang digunakan untuk seseorang yang telah mendapatkan suatu keberhasilan atau keberuntungan atas prestasi yang diraih. Nah, untuk expression of congratulation sendiri biasanya digunakan ketika seseorang tadi telah mendapatkan sebuah prestasi ataupun perlombaan, telah mendapatkan beasiswa, kemudian dia telah mengalami hari raya, atau dia sedang ulang tahun atau hari-hari raya lainnya. Oke, untuk penggunaan expression of congratulation sendiri, ada beberapa kata yang bisa kita gunakan untuk mengucapkan selain congratulation. Misalnya, well done, atau you did it, kamu telah mengerjakan itu. Atau misalnya, I'm proud of you, misalnya saya bangga terhadap kamu. And then, bisa seperti, I'm happy for you, congratulations. Saya bahagia dengan kamu, selamat ya, begitu. Atau misalnya happy Eid al-Fitr, misalnya selamat Hari Idul Fitri, happy birthday, selamat ulang tahun. Nah, kalau seandainya bisa kita gunakan, misalnya congratulations on being elected as model student. Misalnya dia sebagai contoh, selamat kamu telah terseleksi sebagai model di sekolah kamu, misalnya gitu kan. Atau congratulations on being elected as the student. Misalnya selamat ya telah menjadi sebagai lulusan terbaik, atau dia congratulations on your graduation, misalnya selamat ya atas kelulusan kamu. Nah, itulah contoh-contoh kita menggunakan expression of congratulation. Selain itu kita bisa menggunakan untuk misalnya misalnya kita mendapatkan sebuah prestasi gitu. Oke. Nah, selain expression of congratulation, pembahasan kedua yaitu expression of hope or wish. Nah, di sini adalah ekspresi kita untuk mengabarkan suatu harapan kepada orang lain, baik itu berupa fakta maupun khayalan, agar harapan yang kita kasih kepada orang lain itu menjadi yang lebih baik atau terkabul cita-citanya. Nah, di sini hope or wish sendiri sama-sama memiliki arti yaitu memberikan harapan pada orang lain. Tetapi perbedaan hope or wish sendiri biasanya wish itu seperti harapan yang tidak bakal terjadi, sedangkan hope itu dia bakal terjadi. Misalnya gini, I wish you luck on your audition. Nah, ungkapan yang digunakan untuk kepada seseorang memberikan harapan bahwasanya dia itu lolos di audisi, padahal pada kenyataannya dia tidak lolos. Oke, untuk polanya sendiri kita bisa menggunakan wish plus noun, sedangkan I wish you. You ini sebagai noun. Oke, kemudian wish plus to infinitive atau verb one atau tambah to be. Nah, di sini artinya yaitu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan harapan tetapi dalam situasi formal. Misalnya, Rena wishes to get the first rank. Kenapa wishes? Dikarenakan subjeknya adalah Rena atau she. Sedangkan I, you, we, Dewi itu tidak ditambah S atau ES, sedangkan she itu ditambah S atau ES. Oke, maksud artinya itu apakah? Kenapa dia pakai wish? Nah, pada kenyataannya Rena tidak mendapatkan ranking 1, padahal Rena itu berharap bahwasannya dia mendapatkan ranking 1.
Nah, wish itu maknanya artinya negatif, kebalikannya. Oke, kita ke hope. Pertama, untuk polanya sendiri atau hope plus true infinitive atau verb one ditambah dengan to be. True infinitive itu maksudnya adalah verb one atau kata kerja pertama. Misalnya, I hope to be a successful entrepreneur. Saya berharap bisa menjadi pengusaha yang sukses. Nah, di sini hope itu bermakna sebagai positif atau bisa terjadi. Sedangkan wish tadi tidak bakal terjadi dikarenakan dia sudah terjadi pada sebelumnya. Oke. Maksudnya dia bisa, saya berharap pada suatu saat nanti saya menjadi seorang pengusaha yang sukses. Oke. Kemudian materi kedua, pola kedua yaitu hope or that. Hope ditambah that. I hope that my best friend is always happy. Maksudnya adalah kita mengungkapkan kepada orang lain bahwasanya keinginan yang ditujukan kepada orang lain. Misalnya kita berkeinginan bahwa teman baik saya itu selalu bahagia. Nah, itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Pada saat itu mungkin belum terjadi, itu berharap pada orang lain. Nah, di sini kita bisa menghapus sehingga that ketika sudah dihapus menjadi I hope my best friend is always happy. Nah, jika kalian sudah mengetahui nih pola-pola untuk menggunakan wish or hope, kita akan masuk ke apa saja sih kalimat yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan harapan kepada orang lain. Yang pertama, I hope everything is all well be alright. Artinya adalah saya berharap bahwasanya semuanya akan baik-baik saja. Good luck with your test. Artinya selamat juang atas tes kamu, atas tugas kamu seperti itu. Have a nice day. Semoga harimu bahagia. Have a good trip. Semoga perjalananmu itu baik-baik saja. Kemudian, I hope you will win the first prize. Artinya, saya berharap bahwasanya kamu akan menang pada saat pembagian hadiah pertama nanti. Oke, tadi telah disebutkan expression of congratulation. Kedua yaitu expression of hope or wish. Nah, terakhir adalah expression of agreement, di mana expression of agreement itu adalah ungkapan untuk menyatakan atau menyampaikan persetujuan terhadap suatu opini atau pendapat. Misalnya nih, dalam bahasa Indonesia, bagaimana nih pendapat kamu mengenai misalnya mengenai pendidikan sekarang? Misalnya gini, si B telah menjawab, saya setuju dengan opini kamu, misalnya gitu kan. Nah, tetapi dalam bahasa Inggris, misalnya, so what do you think about the education now? Nah, misalnya kalau dalam bahasa Inggrisnya kita setuju, kita bisa menjawab, I agree with you, saya setuju dengan kamu, atau I disagree with you, saya tidak setuju dengan kamu. Nah, untuk penggunaan expression of agreement, kita bisa menggunakan beberapa kata yang telah ditampilkan di layar, seperti misalnya I agree, that's right. Misalnya I agree, saya setuju, that's right. You are right, I know, saya tahu. Kemudian good idea, itu adalah ide yang bagus. Fine with me, exactly. Exactly itu adalah pengungkapan setuju juga. Absolutely. Nah, sedangkan untuk yang nggak setuju seperti misalnya I could not agree more. Saya tidak setuju dengan ide kamu. Nah, I strongly agree with you. Nah, ini juga ungkapan yang di bawah ini sama seperti I will support the idea. Saya secara total mendukung ide kamu. Nah, kalau bisa kita pakai setuju, kita bisa menggunakan I agree. Kalau tidak setuju, kita bisa pakai I disagree atau I could not agree more. Oke, nah sekian dulu untuk pembahasan kita pertemuan pada pertama kali ini. Apabila sekalian masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.